Kerudung wanita Kristen Ortodoks. Wanita memakai jilbab bukanlah merupakan hal yang asing bagi kita di Indonesia. Sering penggunaan kerudung atau jilbab ini diasosiasikan dengan salah satu agama tertentu di Indonesia. Namun banyak orang yang tidak tahu bahwa penggunaan kerudung juga adalah praktek iman Kristen mula-mula, yang tetap dipraktekkan dalam gereja Ortodoks. Pemakaian kerudung terutama dalam ibadah merupakan bagian dari kitab suci Kristen itu sendiri. Kerudung adalah penutup kepala yang digunakan oleh para wanita Ortodoks pada saat mereka beribadah, dan bahkan sering pula dikenakan di luar ibadah. Mengenai cara wanita salehah berpakaian dijelaskan oleh kitab suci. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Kita lihat ajaran kitab suci mengenai bagaimana cara perempuan salehah atau perempuan kudus berdandan. Mereka tidak boleh terlalu berdandan dengan mewah, emas, mutiara, pakaian-pakaian mahal. Dandanan mereka haruslah dandanan batin yang menampakkan diri dalam perbuatan baik. Dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 10, dandanan wanita Kristen yang meneladani perempuan-perempuan kudus dahulu disebut sebagai dandanan yang layak bagi perempuan yang beribadah. Dengan demikian cara berpakaian bagi perempuan juga ditentukan penggunaannya dalam kaitannya sebagai manusia beribadah. Itulah sebabnya beribadah pun sebaliknya memiliki caranya sendiri bagi perempuan dalam berdandan. Maka ke gereja atau beribadah dengan menggunakan pakaian yang seronok, memakai pakaian yang ketat, baju berpotongan sedemikian rupa sehingga bagian dada dan bagian punggung terbuka lebar dan kelihatan orang, memakai rok atau pakaian yang ketat sehingga seluruh lekuk-lekuk badan kelihatan, atau pakaian-pakaian lain yang merangsang. Itu sama sekali tidak patut dan tidak selayaknya dan tidak sesuai dengan teladan wanita-wanita kudus berpakaian. Padahal wanita Kristen harus meneladani mereka dalam berpakaian. Jadi bagaimana seharusnya wanita Kristen Ortodoks berdandan, terutama pada saat berniat untuk ibadah? 1 Korintus pasal 11 ayat 2-15 mengajarkan yang berikut ini tentang pakaian perempuan dalam ibadah. Sama dengan contoh berdandan bagi wanita kudus perjanjian lama itu dikaitkan dengan ketaatan dan kepatuhan kepada suami. Demikian juga konteks dari pasal ini juga mengaitkan mengenai penggunaan kerudung dengan kekepalaan suami bagi wanita dalam hubungan rumah tangga. Terutama dalam konteks ibadah, perempuan itu menghadap Allah, dan Allah selalu dikelilingi para malaikat, dan para malaikat taat mutlak dan patuh mutlak kepada Allah sebagai Tuhan dan penguasanya. Maka perempuan yang menghadap Allah harus meneladani ketaatan dan kepatuhan para malaikat ini, dengan menunjukkan simbol keberadaannya di bawah wibawa laki-laki. Itulah sebabnya dikatakan, sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. 1 Korintus pasal 11 ayat 10. Demikianlah karena iman Ortodoks mengerti adanya hierarki dalam kehidupan. Baik di sorga ada hierarki antara Allah yang ditaati para malaikat yang masing-masingnya punya jenjang. Dalam masyarakat juga ada jenjang antara penguasa dan rakyat, dalam gereja antara kaum rohaniwan, episkop, presbiter, diakon, dan umat, dan dalam rumah tangga antara suami dan istri dengan suami sebagai kepala. Maka taat kepada jenjang hierarki dalam kehidupan dan dalam rumah tangga sesuai dengan ajaran kitab suci. Para wanita Ortodoks mengenakan kerudung pada saat beribadah, atau boleh juga di luar ibadah seperti contohnya Ribka.